Sepok. Itu udah gede. Muat mobil banyak. Bukan karena Tas dan kenyataan datang dari tempat yang sepok. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film seru lagi yang berjudul Janin Iblis Neraka. Film ini bercerita tentang sebuah anak hasil hubungan dua makhluk dari manusia dan jin yang pastinya seru dan juga anti mainstream. Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya guys. Gratis, terima kasih. Tak lupa Mimin doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Siapkan cemilan dan posisi terenak kalian. Dan tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Di awal cerita pada tahun 95 kita diperlihatkan dengan sosok iblis yang mengambil bayi dari sang ibu. Dan iblis itu pun kabur dengan membawa bayi tersebut. Kemudian kita berpindah ke tahun 2023. Di sini ada pasutri baru, mereka adalah Dika dan Ranti. Mereka sangat bahagia karena mereka mendapatkan sebuah rumah dengan harga yang sangat murah. Mereka berdua pun pindah ke rumah baru mereka. Dan di sini ada teman mereka yang menemani perpindahan mereka berdua. Di sini Ranti resign dari pekerjaannya karena mau fokus ke rumah tangga mereka. Dan mereka berencana untuk segera memiliki momongan. Kak Ega, Kak Andi. Singkatnya setelah itu mereka pun berberes di rumah itu. Dan ketika mereka ngobrol tentang calon bayi mereka, tiba-tiba pintu tertutup dengan keras dan itu mengagetkan mereka berdua. Ya kalau cewek ya. Nggak bisa bayangin nangis kamu aja yang ngurus apa Masa tidak. gue sebagai manusia ya bisanya cuma ikhtiar dong. Dika pun dengan berani memeriksa ke dalam kamar itu dan ternyata jendela di kamar itu yang terbuka. Namun Ranti malah merasakan ada hal lain yang ada di kamar itu. Dika pun menenangkan istrinya itu kalau tadi itu hanya angin saja. Lalu setelah itu Ranti pergi untuk mandi dan membersihkan badannya. Namun dia dikagetkan dengan keran air yang tiba-tiba hidup sendiri. Dan di cermin Ranti melihat ada sosok yang sangat menyeramkan. Setelah kejadian itu Dika pun kembali menenangkan Ranti kalau mungkin itu hanya imajinasi Ranti saja. Namun Ranti meyakinkan Dika kalau dia benar-benar melihat hantu di kamar mandi. Ranti pun jadi marah kepada Dika. Setelah itu Dika ketika lagi makan malam dia melihat penampakan yang melintas di depannya, dia pun kaget dan segera mengeceknya. Dan ternyata itu hanyalah kucing. Di kamar Ranti dirangsang oleh sosok iblis dan iblis itu mencoba untuk menanam benih di perutnya Ranti. Namun untungnya ada Dika yang masuk ke dalam kamar dan seketika iblis itu pun kabur. Ranti dan Dika di sini masih marahan dan tidak ada yang mau mengalah. Lalu mereka berdua pun tidur, tapi anehnya Ranti malah terbangun dan melihat beberapa perempuan yang sedang hamil. Perempuan itu memberitahu Ranti untuk segera pergi dari rumah itu karena ada iblis yang akan menanam benih di perutnya Ranti. Ranti pun ketakutan dan tiba-tiba ada bayangan hitam yang masuk ke badan Ranti. Dan seketika perut Ranti membesar seperti sedang hamil. Dia sangat ketakutan dan kesakitan. Namun ternyata itu hanyalah mimpi saja. Di jalan Dika kembali berantem dengan Ranti karena Ranti merasa Dika itu tidak peduli lagi dengan Ranti.
Ranti menceritakan mimpinya itu kepada Dika, namun Dika menganggap kalau itu hanyalah mimpi saja. Tapi di sini Ranti merasa kalau mimpi itu merupakan peringatan. Dan tiba ketika mereka lagi berantem, Dika menabrak seekor kucing. Mereka pun keluar tapi bangkai kucing itu tidak ada. Ranti pun mengira kalau ini itu pertanda buruk dan ini semua pasti ada hubungannya dengan mimpinya itu. Namun Dika membantahnya, dia menekankan kalau itu hanyalah kecelakaan biasa. Lalu singkatnya Ranti pun pergi ke kantornya untuk mengambil barang-barangnya karena dia sudah resmi resign dari kantornya. Lalu pas Ranti ngobrol dengan Tina, mereka melihat ada kucing yang mengeluarkan darah. Dan Obi yang ada di sana pun segera membersihkannya. Lalu Dika memberitahu Ranti kalau dia ada meeting dengan kliennya, jadi Dika tidak bisa menjemput Ranti dari kantornya. Di tempat lain Dika bertemu dengan asisten barunya. Dan di sini Dika sangat terpikat dengan kemolekan bodi wanita itu. Dia bernama Lucy, ya namanya juga lelaki ya guys. Dika tiba terpana oleh bodi seksi si Lucy. Dan Lucy di sini mengetahui kalau Dika itu mempunyai seorang istri. Di tempat lain Ranti yang tengah di kamar mandi, dia diganggu oleh seorang wanita yang ada di mimpinya itu. Lalu Ranti ditelepon oleh Dika kalau dia mungkin pulangnya agak malaman. Soalnya Oh ya udah oke. gara miskomunikasi gini sih. Kamu nggak apa-apa? Ada bahan makanan. Terus Ranti diganggu dengan TV yang tiba jadi jelek. Dan tiba juga ada kucing hitam di rumahnya. Ranti pun pergi ke kamar untuk menenangkan dirinya. Dan di tempat lain Dika dibawa oleh Lucy ke apartemennya Lucy. Makasih. siapa tahu Pak Dika kecapean. Dan di sini Lucy menggoda Dika dengan cara memijitnya. Dika pun keenakan dipijit oleh Lucy yang bodinya sangat aduhai membuat dia tidak bisa menolak itu. Di kamar Ranti yang tengah tiduran tiba jendelanya terbuka. Dan di luar dia melihat sosok hantu perempuan, namun Ranti langsung menutup jendelanya. Dika pelan-pelan dong sayang. Lalu kemudian Dika tiba ada di dalam kamar. Ranti kebingungan, bukannya Dika ada meeting dengan kliennya. Namun Dika tidak menjawab apapun, dia langsung membanting Ranti ke atas kasur. Ranti pun menikmati kejadian itu, dia tak sadar kalau itu bukan Dika melainkan iblis yang akan menanam benih di perutnya Ranti. Ranti pun selesai melakukan begituan dan Dika pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dan melihat istrinya yang sedang tertidur pulas. Love you more. Dan di pagi harinya Ranti di sini terlihat sangat ceria dan sangat perhatian kepada Dika. Karena memang jika sudah diservis secara memuaskan, tentu saja wanita itu akan terlihat lebih bahagia dan penuh cinta. Ranti mengatakan kalau semalam alunan birahi Dika sangat mantap. Namun Dika di sini tak tahu maksud dari ucapan Ranti. Lalu setelah itu Dika memberitahu Ranti kalau dia bakalan kerja di luar kota selama beberapa hari. Dan oleh karena itu Dika menyuruh Ranti untuk mencari pembantu agar Ranti ada temannya. Lalu singkatnya Dika pun pamit dan tiba ada Bu Darmi. Dia di sini menawarkan diri untuk bekerja di rumahnya Ranti. Karena Ranti memang lagi cari pembantu, jadi Bu Darmi pun diterima untuk kerja di rumah mereka. Ranti sangat senang karena Bu Darmi orangnya itu sangat baik hati, sopan, cekatan, dan rajin. Kayaknya sih lanjut. Sayang, udah dulu ya. Iya. Tiket pesawat dan voucher penginapan. Namun ternyata Bu Darmi adalah suruhan dari iblis tersebut. Bu Darmi berjanji kalau bayi si iblis itu akan lahir ke dunia dan akan menjadi raja di dunia. Mbak Darmi tolong buka. Nggak tahu tadi pintunya nggak bisa dibuka. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Dika pun pulang ke rumahnya dan disambut oleh Ranti dengan wajah yang sangat ceria dan penuh dengan cinta.
jadi. Di dalam Ranti memberitahu kalau dia sekarang itu sedang hamil. Ranti mengira kalau Dika akan senang akan kabar tersebut. Namun Dika malah mempertanyakan kapan mereka melakukan gituan. Ranti di sini sangat kecewa kepada Dika, jelas-jelas ini anaknya Dika, tapi Dika seakan-akan menuduh Ranti itu sudah berselingkuh. Mereka berdua tidak tahu kalau mereka itu sudah terjebak oleh rencana si iblis. Ranti di sini sangat sakit hati padahal ini yang mereka tunggu-tunggu, tapi Dika malah menuduh Ranti berselingkuh. Besoknya ketika sedang di kantor, Dika bercerita masalah keluarganya dengan Lucy. Dika memberitahu kalau Ranti sekarang lagi hamil dan Dika tidak tahu itu anaknya siapa. Karena Dika sudah lama tidak gituan dengan Ranti. Dan terkuaklah fakta bahwa ternyata Dika lah yang sudah berselingkuh. Pada saat Ranti digituin oleh iblis, ternyata dia lagi asik gituan dengan Lucy. Dika tidak kuat menahan godaan dari Lucy dan Lucy juga terlihat sangat berpengalaman soal begituan. Dika pun pasrah digituin seperti itu oleh Lucy dan dia sangat menikmati itu. Pulang malam itu. Kan nyatanya tidak, butuh refreshing. Dan saya hanya membantu. Saya mau sendiri. Di rumah Ranti masih sakit hati kepada Dika. Bu Darmi di sini menyuruh Ranti untuk makan karena saat ini hal yang paling penting adalah bayi yang ada di dalam perut Ranti. Adalah bayi yang ada di... Namun pas Ranti mau makan, tiba-tiba jendela terbuka dan masakannya itu ternyata adalah cacing dan belatung. Bu Darmi pun menutup jendelanya, tapi anehnya dia berbicara kepada hantu perempuan itu seakan-akan dia sudah lama kenal dengan sosok hantu tersebut. Bu Darmi menyuruh hantu itu untuk tidak ikut campur dan mengusir pergi dari sana. Ranti pun melanjutkan makannya tanpa dia sadari kalau itu adalah cacing dan belatung. Saya di sini. Di tempat lain, Dika yang tengah frustasi dia datang ke sebuah tempat haram. Di sana dia minum banyak dan ada Lucy yang mengajak Dika untuk bergoyang. Dika terlihat sangat enjoy dan sangat menikmati itu. Ya dikarenakan Lucy itu memang sangat bohai. Di rumah setelah Ranti tidur, Bu Darmi kembali mengenang masa lalu yang dimana dulu Bu Darmi pernah bekerja kepada sebuah keluarga. Dan si istri sedang hamil anaknya si iblis. Dia akan membunuh bayi itu, namun Bu Darmi mencegahnya hingga pisau itu mengenai mukanya Bu Darmi. Jadi itulah kisah di balik lukanya Bu Darmi. Di tempat lain, Dika kembali tak berdaya karena dia harus menerima ulti goyangan maut Lucy. Dia sangat tidak kuat menahan goyangan tersebut hingga Dika lemas tak berdaya. Setia padamu. Sementara itu Ranti curhat kepada Tina atas masalahnya dengan Dika. Si Tina ini merupakan teman Ranti yang paling baik, dia selalu ada ketika Ranti sedang membutuhkannya. Dan makasih juga. Iya janji. Ada Tina. Dan ketika Tina pulang dari rumahnya, di sini Ranti melihat seorang pria misterius yang sedang menuju ke rumahnya. Ranti kemudian menyuruh Bu Darmi untuk menghadapi pria itu. Dan ternyata pria itu sudah kenal dengan Bu Darmi. Aku sudah tunggu kesempatan ini bertahun. Kamu masih bisa mencegahnya. Aku udah gak takut lagi. Pergi, Pak! Bu Darmi mengusir pria itu dari sana dan menyuruhnya untuk melupakan semuanya. Perutku sakit banget. Di kamar, Ranti merasakan rasa sakit di dalam perutnya. Dia mencoba menelepon Tina namun Tina tidak mengangkatnya. Lalu dia menelepon Dika namun Dika juga tidak mengangkatnya hingga Ranti pun pingsan saat itu juga. Di dapur, Bu Darmi menyembelih seekor ayam hitam dan dia mengambil darah dari ayam tersebut. Lalu setelah itu dia pun membalurkan darah itu ke seluruh perutnya Ranti. Siapa Anda? Di tempat lain, Dika dihampiri oleh pria yang tadi. Pria itu mengatakan untuk segera menyelamatkan Ranti. Ternyata pria itu juga pernah tinggal di rumah itu dan saat ini Ranti itu sedang mengandung anak iblis.
Dia tahu karena itu sebelumnya pernah terjadi kepada istri si pria itu. Ternyata pada saat itu istrinya menusuk perutnya hingga dia wafat bersama anak yang sedang dikandungnya. Iblis itu sekarang berencana untuk mengambil anak yang sedang dikandung oleh Ranti. Mau tidak mau Dika harus mencegahnya jangan sampai iblis itu melancarkan rencananya. Di rumah Ranti pun tersadar dan melihat Bu Darmi akan mengeluarkan bayinya. Bu Ranti jangan banyak bergerak. Namun Ranti diselamatkan oleh hantu perempuan yang sebelumnya dia juga menjadi korban dari iblis tersebut. Dan di sini Ranti sadar kalau bayi ini bukan bayinya Dika melainkan bayinya iblis. Ranti pun kemudian dibawa ke suatu tempat oleh hantu tersebut. Tina dan keluarga datang ke rumahnya Ranti namun di dalam sudah tidak ada sesiapapun. Lalu datang Dika dan menyuruh Tina untuk segera menelepon ambulan dan juga menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana karena sangat berbahaya bagi mereka. Di tempat Ranti tiba Bu Darmi datang namun kali ini Ranti melawannya dan berhasil kabur. Namun Ranti malah tiba pingsan di sebuah lapangan. Dan secara ajaibnya Dika dan si pria berhasil menemukan Ranti dan segera membawanya pergi dari sana. Bu Darmi kemudian didatangi oleh si iblis dan terkuaklah fakta. Ternyata Lucy itu adalah anaknya si iblis dan ibu Lucy itu ternyata adalah Bu Darmi. Bu Darmi dianggap tidak berguna dan Lucy pun membunuh Bu Darmi ibu dari dia sendiri. Ya namanya juga iblis jelas pasti anak durhaka. Di kamar terjadi perselisihan dengan iblis dan iblis itu mau membawa bayi itu namun Dika menghalanginya. Ranti dengan tekad yang kuat dia menusuk perutnya karena dia tidak sudi kalau bayi itu ternyata bayi iblis. Ranti pun wafat bersama janin iblis tersebut. Dika tidak pernah menduga ini akan terjadi. Di ujung film terlihat Dika yang terlihat sangat sedih sambil memeluk jasad istrinya dibarengi dengan datangnya mobil ambulans. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kesimpulannya iblis akan selalu berusaha menggoda manusia sampai batas waktu hari kiamat. Jangan sampai lalai karena iblis adalah musuh yang nyata. Sebelumnya terima kasih sudah menonton, semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Tak lupa Mimin ingatkan mohon untuk bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian cerita. See you next time ya guys.